Sahabat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan bagian dari surat Paulus yang berkaitan dengan upayanya untuk menggalang dana bagi jemaat Yahudi di Yerusalem yang pada waktu itu sedang menghadapi kesulitan. Situasi dalam politik, sosial, dan ekonomi membuat mereka mengalami krisis yang cukup panjang. Dalam kenyataannya, Gereja Korintus sendiri termasuk salah satu pendukung dana. Mereka mengumpulkan persembahan setiap minggu. Bahkan mereka juga telah membuat sebuah komitmen untuk memberi persembahan. Namun memang tidak diuraikan apa penyebab utama mereka berhenti memberikan dukungan dana kepada gereja di Yerusalem. Hal inilah yang membuat Paulus mendorong jemaat untuk terus bermurah hati dan meneruskan komitmen mereka agar janganlah berhenti memberi dan janganlah menjadi lelah memberi. Apa alasannya? Paulus menggunakan argumen untuk menghimbau mereka agar tetap saling memberi. Yang pertama, Paulus mengutip contoh dari jemaat-jemaat yang lain. Ia menceritakan kepada mereka betapa jemaat-jemaat di Makedonia telah bermurah hati. Mereka miskin dan masih menghadapi masalah, termasuk dicobai dengan begitu berat dalam berbagai penderitaan. Namun kenyataannya, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberikan semua yang mereka miliki. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada Rasul, sampai kepada pekerja-pekerja. Belas kasihan mereka dalam memberi jauh dari yang dapat diharapkan oleh seseorang. Mereka kaya dalam kemurahan. Pada perayaan Purim, orang Yahudi mempunyai aturan yang mengatakan betapapun miskinnya seseorang, ia harus menemukan seseorang yang lebih miskin dari dirinya dan memberikan kepadanya suatu pemberian tertentu. Pada kenyataannya tidak selalu mereka yang kaya yang bermurah hati, namun sebaliknya mereka yang memiliki sedikit hartalah yang paling siap untuk memberi. Seperti ada sebuah ungkapan yang umum dikatakan bahwa orang miskinlah yang menolong orang miskin, karena mereka lah yang benar-benar mengerti apakah kemiskinan itu. Yang kedua, Paulus mengutip contoh dari Tuhan Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus, pengorbanan Tuhan Yesus tidak dimulai dari salib. Bahkan juga tidak dimulai pada kelahirannya. Pengorbanan itu telah dimulai di sorga, ketika ia mengesampingkan kemuliaannya dan dengan rela datang ke dunia. Firman Tuhan ini mengatakan ia menjadi miskin. Suatu bagian penting dari hakikat dan sifat Kristus ialah memberi dan berkorban. Ia telah menjadi miskin, maka sekarang kita mengambil bagian dalam kekayaan kekalnya. Allah menginginkan sikap yang sama dari kita, orang percaya, sebagai bukti bahwa kasih karunia-Nya bekerja dalam diri kita. Semua anugerah kasih karunia dan keselamatan termasuk kerajaan surga merupakan kekayaan kekal yang telah kita terima. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencontoh yang baik dari jemaat di Makedonia. Oleh kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka, maka mereka rela memberi dengan sukacita meskipun mereka miskin. Akan tetapi kaya dalam kemurahan. Dalam hal inilah jelas bahwa keterbatasan kita tidak menjadi penghambat untuk dapat menjadi berkat dan menolong orang lain.
Kita harus betul-betul mengenal kasih karunia Tuhan Yesus yang telah disediakan untuk kita. Kasih karunia yang paling berharga adalah bahwa Kristus telah rela mati disalibkan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dia rela mati supaya kita hidup. Dia rela terkutuk supaya kita diberkati. Dia rela miskin supaya kita kaya. Sekarang apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini? Kita harus menjadi orang yang penuh kasih. Kita tidak boleh tutup mata dengan apa yang terjadi di sekitar kita terhadap orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang terpinggirkan secara materi. Janganlah kita menjadi homo homini lupus, menjadi serigala terhadap orang lain. Namun sebaliknya harus menjadi berkat dan sukacita bagi sesama kita. Karena inilah kerinduan Allah bagi kita umatnya di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita harus peduli terhadap orang lain untuk menyalurkan kasih Allah. Orang percaya harus siap dipakai oleh Allah kapanpun dan dimanapun berada. Karena hidup kitalah yang dapat menjadi satu kesaksian yang hidup bagi orang lain. Firman Tuhan yang selalu kita dengar dan kita terima, hendaklah harus bermanfaat dan berguna dalam hidup kita. Kita aplikasikan bersama, bukan hanya dalam kata, namun yang utama dalam karya nyata kita, yaitu perilaku dan perbuatan kita. Dengan demikian, hidup kita sungguh-sungguh mampu menjadi teladan. Bukan saja membuat banyak orang terpikat, namun kita dapat menjadi berkat. Tidak hanya menghadirkan sukacita, namun yang utama membawa orang menjadi percaya. Sahabat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kekayaan yang sesungguhnya yang dapat kita miliki. Bahwa hidup berkenan, dilayakkan, dan terpuji bukan hanya di mata Tuhan, namun juga bagi sesama. Selamat melayani, selamat berjuang, selamat berkarya, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.